Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program acara Tetes Embun bersama saya Pia Mediana, di mana kita akan menyimak sebuah tausiah agama bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Tentu sedikit ilmu maupun tetes embun yang akan kita simak nanti diharapkan bisa memberikan pencerahan maupun kejernihan dalam kita berpikir untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan pemirsa, pada episode Tetes Embun kali ini kita akan mengangkat tema yakni memahami bahwa musibah merupakan bagian dari takdir Allah. Hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, hal-hal yang membuat jiwa kita tidak senang, baik berupa kesedihan, kesakitan, bencana, malapetaka, dan lain sebagainya yang di luar kendali kita merupakan bagian dari kuasa Allah. Namun seperti yang kita yakini bersama, tidak ada satupun hal di dunia ini yang lepas dari kuasa Allah. Sebagaimana tidak ada satu helai daun pun yang gugur melainkan atas kehendak Allah. Lalu bagaimana kita bisa menyikapi dan memahami secara baik bahwa semua itu merupakan bagian dari takdir Allah, sementara terdapat ketidaknyamanan ketika kita yang membelenggu jiwa kita ketika kita menghadapi sebuah musibah itu. Untuk mengupas dan membahas hal tersebut, kita sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, Dr. Abdul Wahab Ahmad MHI yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum MUI Jember. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jember 1 TV dan Tetes Embun. Bagaimana kabarnya kali ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Lalu bagaimana kesibukan akhir-akhir saat ini? Kesibukan seperti biasa. Ya, selain di MUI juga ngajar Masih mengajar. Oke. Baik. Dan Ustadz, seperti yang sudah disampaikan di pengantar tadi, bagaimana kita bisa memahami secara baik musibah yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan bagian dari takdir Allah. Karena memang tidak mudah untuk memahami dan menerapkan dalam hidup kita dan juga bisa meningkatkan ketakwaan kita melalui musibah tersebut. Bisa Ustadz langsung jelaskan? Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kita sebagai manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya musibah. Jadi musibah ini adalah satu paket komplit yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Selama manusia hidup, dia pasti akan mendapat berbagai macam musibah. Dan yang terbaru di sekitar kita kali ini adalah kejadian bencana alam, banjir yang menimpa sebagian saudara kita. Dan selain itu juga banyak musibah-musibah lain, banyak kesulitan-kesulitan lain. Nah, bagi kita seorang mukmin, apa yang harus kita yakini? Bagaimana kita harus bersikap? Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pedomannya sebenarnya. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir." Sesungguhnya semua yang menimpa manusia, semua musibah, semua apapun itu yang menimpa manusia, baik atau tidak baik, ya. Karena ada pengertian musibah yang berbeda antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, musibah itu adalah sesuatu yang tidak enak, ya, malapetaka atau sesuatu yang menyedihkan. Tapi dalam bahasa Arab, musibah itu adalah sesuatu yang menimpa manusia, baik itu enak atau tidak enak, namanya juga musibah. Nah, segala yang menimpa manusia, enak maupun tidak enak, sesungguhnya itu sudah dicatat oleh Allah dalam catatan di Lauh Mahfud, di kitab Lauh Mahfud, ya, kitab catatan takdir, sebelum bumi dan langit ini tercipta. Jadi semuanya sudah rapi, semuanya ada di sana. Kita sekarang tinggal menjalani saja babak-babak kehidupan ini. Jadi dengan mengetahui ini, kita bisa tahu bahwa
Sesungguhnya apa yang terjadi itu tidak lepas dari skenario Tuhan. Jadi seandainya hidup ini kita ibaratkan sebuah film, maka sutradaranya itu adalah Allah yang dia adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Dia Maha belas asih, ya, Maha pengasih, Maha penyayang, dan dia yang menjadi penulis skenario kehidupan kita. Yang dari situ kita bisa banyak berharap. Kita tidak perlu putus asa, kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah akan memberikan suatu kebaikan di balik musibah ini semua. Lah begitu. Dan dalam akhir ayat tersebut Allah membuat closing, inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya pencatatan takdir, ya, penulisan skenario kehidupan itu sebenarnya bagi Allah itu mudah. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah, karena Allah itu di luar ruang dan waktu. Ia mengetahui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang belum terjadi. Semua sudah tersingkap dalam ilmu Allah, tidak ada yang samar dari Allah. Jadi semua kejadian yang ada pada diri kita sekarang ini dan juga besok, semuanya sudah ada dalam catatan takdir, itu sudah dipersiapkan. Jadi kita tinggal bagaimana kitanya mau menghadapi itu, bagaimana kita akan merespon itu. Apakah kita akan merespon dengan baik, dengan positif, atau dengan negatif? Lah itu pilihannya di situ. Karena bagaimanapun, apapun respon kita, ujian itu selalu akan datang. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ujian itu adalah paket dari keimanan. Orang yang menyatakan dirinya beriman, sudah berikrar bahwa saya beriman kepada Allah, bahwa saya percaya kepada Allah, maka dia pasti akan diuji dengan beragam ujian. Dalam Al-Quran disebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu menyangka setelah mereka bilang kami beriman terus dibiarkan begitu saja, tidak akan diuji? Tidak. Mereka akan diuji, mereka akan diberi berbagai tes, sehingga terlihat betul mana kualitas orang yang betul-betul imannya itu baik dan mana yang imannya itu kurang. Jadi dari situlah kemudian derajat manusia dipilah-pilah sesuai dengan kadar kemampuannya, kadar kehebatannya dalam menghadapi berbagai musibah itu. Jadi begitu. Jadi ini adalah paket paket yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dan keimanan. Orang itu hidup, ya dia akan diberi musibah. Orang itu iman, tentu juga akan dites. Bukan berarti kalau sudah iman, sudah sholat, sudah puasa, sudah doa, sudah baiklah, lantas kemudian merasa saya ini sudah hamba Allah yang baik, tidak akan kena musibah. Bukan. Justru dari situ akan dites oleh Allah. Sebenarnya sampai mana iman kamu ini? Begitu. Dan bentuk ujiannya beragam. Dalam ayat lain di Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sesungguhnya aku benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan harta, atau kematian, atau kekurangan buah-buahan. Semuanya akan diuji. Itu kan hanya contoh-contoh. Artinya berbagai macam ujian dari berbagai aspek akan diberikan kepada kita. Ada orang yang dalam segi ekonomi sudah bagus, tetapi ujiannya kemudian sakit terus. Ada orang yang sehat walafiat, ekonominya yang repot. Dia tiap hari sulit memikirkan persoalan ekonomi. Ada juga yang baik di hal ini, di hal lain dia akan tidak baik. Ya itulah dunia. Di dunia ini tidak akan ada yang dibiarkan enak terus. Karena enak itu hanya tercipta di akhirat. Jadi kalau orang mencari keenakan di dunia, mencari kenikmatan, mencari roha istilahnya dalam satu hadis, mencari roha, maka dia tidak akan dapat, karena roha ini tempatnya di akhirat. Jadi santai-santai terus, enak-enak terus itu tidak diciptakan di dunia. Selama dia hidup, maka otomatis dia akan mendapatkan ujian, dia akan mendapatkan musibah. Nah, pertanyaannya yang terpenting,
ketika suatu musibah itu merupakan bagian dari takdir, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dapat. Kita orang muslim itu pasti dapat. Pertanyaannya adalah, ketika musibah itu sudah datang, apa yang harus kita lakukan? Betul. Selanjutnya apa? Nah, itu pertanyaan yang penting. Selanjutnya apa? Jadi misalkan kita sudah berusaha untuk tidak sakit. Kok ternyata kok sakit? Ditakdirkan untuk sakit. Sudah sakit, positif sakit. Lalu what's next? Apa selanjutnya? Nah, di situ kita mempunyai pilihan. Kita mau memilih jalan takdir yang mana? Apakah kita mau pilih takdir minum obat, ataukah pilih takdir sudah usah aja, semua sudah kehendak Allah, sudah selesai semuanya ditulis di lauh mahfuz, kita tinggal ya sudahlah, kalau Allah ngasih sembuh saya sembuh, kalau enggak ya enggak. Apakah begitu? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan juga oleh para sahabat. Jadi sahabat dulu pernah dalam konteks ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala natadawa, katanya, apa kita tidak berobat saja ya Rasulullah? Kata para sahabat. Bagaimana jawaban Rasulullah? Naam, ya ibadallah tadawaw. Betul, kalian wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Kalau kalian sakit, berobatlah. Sakit itu sudah jelas adalah musibah atau takdir yang ditimpakan kepada manusia. Tetapi ketika dia mendapatkan, Rasulullah menyeru, berobat kalian. Kalian jangan diam saja. Oke, dari sini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa orang itu diberi kesempatan untuk berusaha. Setelah dia mendapatkan takdir apapun itu yang di luar jangkauannya, misalkan gempa bumi, misalkan kematian, misalkan sakit, misalkan apapun itu, maka dia mendapatkan kemampuan untuk berikhtiar, kemampuan untuk memilih. Dia mau pilih apa, mau dikemanakan takdir ini, dia mau pilih jalan yang mana. Karena jalan yang manapun yang dia pilih itu juga takdir juga, sama-sama takdirnya. Jadi ada cerita yang bagus ini. Suatu saat dulu Sayyidina Umar, khalifah, waktu itu beliau menjadi khalifah Umar bin Khattab. Beliau mau pergi ke Syam. Waktu itu sedang ada wabah menular, sangat-sangat menular. Waktu itu banyak sekali korban jiwa. Anggaplah kalau sekarang itu corona gitu ya. Tapi waktu itu bukan corona, taun ya istilahnya. Nah, sedang ada wabah. Kemudian rombongan dari Syam ngasih kabar bahwa di dalam negeri kami sekarang ada wabah. Sangat berbahaya ketika masuk. Bagaimana? Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab waktu itu berembuk dengan sahabat-sahabat yang lain, yang akhirnya beliau memutuskan untuk kembali saja. Setelah beliau memutuskan kembali, seorang sahabat kemudian bertanya, muskil, loh, kenapa Anda kembali wahai khalifah? Bukankah ini sudah terserah Allah? Kalau memang mau masuk ke dalam dan ditakdirkan selamat, ya akan selamat. Tapi kalau masuk ke dalam, meskipun nggak masuk, kalau ditakdirkan kena penyakit, ya kena penyakit, begitu kan? Nah, mendengar itu khalifah agak berubah nuansanya. Seandainya bukan kamu yang nanya, katanya beliau. Terus beliau menjelaskan, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Nah, ini poinnya. Kita ini lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Jadi maksudnya kita ini punya pilihan. Terus beliau itu memberi ilustrasi, memberi perbandingan. Coba seandainya kamu punya kambing, katanya. Terus kemudian ada pilihan, ada tanah yang bagus, tanah yang subur, banyak rumputnya. Kemudian sebelah kiri ada tanah yang gersang. Kambing itu mau kamu bawa kemana? Kalau kamu bawa ke tanah yang subur, kambingnya jadi sehat di situ makan, bukankah itu dengan takdir Allah juga? Kalau kamu bawa ke tempat yang gersang, kambingnya lapar, bukankah itu juga takdir Allah, katanya? Karena sudah terjadi. Intinya apa? Kita ini tidak bisa lari dari takdir, itu benar. Tetapi kita bisa memilih kira-kira takdir mana yang akan kita usahakan, kita ikhtiarkan. Jadi itu, ikhtiar itu adalah bagian dari usaha manusia. Kalau takdir sebenarnya itu hanya keyakinan saja. Manusia tidak perlu membahas takdir. Takdir itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai zat, sebagai Tuhan yang mengatur segala-galanya. Jadi ketika manusia
apa ya, diberikan takdir yang ternyata kok tidak enak. Ya. Tidak enak. Maka mau apa dia? Apakah dia mau putus asa? Apakah dia mau stres begitu, tidak move on begitu? Misalkan ada kematian atau apa? Ataukah dia mau bangkit? Ataukah dia mau mencoba kembali? Ataukah dia melihat bahwa ini merupakan pelajaran bagi dia, bahwa apa yang terjadi baginya sekarang yang tidak enak ini merupakan pelajaran. Kalau dulu pernah misalkan makan sembarangan kemudian sakit, pelajaran, artinya jangan makan sembarangan begitu. Atau masih tetap aja, terserahlah saya makan sembarangan, sudah takdir. Akhirnya kalau dia kena penyakit dan meninggal, ya itu takdir itu. Ya pokoknya semua yang terjadi itu takdir, begitu. Jadi kita harus proporsional untuk menyikapi itu. Jadi musibah itu benar, memang semuanya adalah bagian dari takdir, tetapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan dalam menyikapi takdir itu. Dan ini hikmahnya kita tahu ini. Ya, kenapa Allah memberitahu? Ini kan bocoran langit sebetulnya. Betul. Kalau Allah tidak memberitahu bahwa semua yang terjadi adalah takdir, itu kan kita nggak tahu. Yeah. Nah, apa hikmahnya Allah memberitahu itu? Bahwa semua kejadian itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dicatat di Lauh Mahfuz sampai detail terkecil, semua sudah dicatat. Apa hikmahnya? Allah juga memberitahu ke kita. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Supaya kamu ini jangan sampai putus asa ketika menggapai sesuatu ternyata nggak dapat. Artinya, ini bukan rezeki saya, sudah tertulis bukan rezeki saya. Saya cuma diperintah untuk berusaha, saya berusaha kok ternyata nggak kena. Ini sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Sebaliknya, wala tafrahu bima atakum. Jangan kamu terlalu gembira dengan apa yang kamu dapat. Jadi ketika kita bekerja, berusaha, kok ternyata kaya. Jangan sampai kekayaan itu membuat kita sombong. Terlalu bangga, ini saya begini karena usaha saya. Akhirnya dia lupa bahwa itu sebenarnya adalah takdir yang memang sudah direncanakan oleh Allah. Dia lupa, akhirnya dia zalim kepada orang. Akhirnya dia berbuat sombong. Makanya di akhir ayat ditutup dengan pernyataan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jadi yang berlebihan gitu. Jadi kata sebagian ulama tafsir, Imam Al-Qurtubi mengatakan sebenarnya sedih dan bahagia itu tidak terlarang. Itu biasa saja, itu wajar. Yang terlarang adalah apa? Berlebihan. Orang sedih sampai dia kemudian mengutuk takdirnya, sampai dia mengeluh, menyalahkan Tuhan misalkan, seolah-olah Tuhan sudah berbuat aniaya kepada dirinya, maka kesedihan itu yang dilarang. Atau dia bahagia saking bahagia, dia lupa bahwa ada Allah yang sebenarnya membuat dia bahagia. Allah yang sebenarnya sudah men-set kebahagiaan itu dengan cara yang Allah ketahui, dengan cara yang misterius. Dia melupakan itu, dia seolah ini saya semuanya. Nah, itu berlebihan dan itu yang dilarang. Jadi begitu, Mbak. Baik, Ustaz. Kalau memang semuanya sudah menjadi ketentuan Allah, semua yang terjadi dalam hidup kita merupakan takdir, apakah boleh kita menjadikan takdir sebagai alasan bahwa itu menjadi faktor dari kegagalan ataupun kesusahan dari hidup kita? Pertanyaan bagus. Jadi memang sebagian orang begitu. Jadi ketika dia gagal atau ketika dia berbuat yang tidak enak, takdir yang disalah-salahin. Betul. Ya, kenapa kamu kok begini terus? Sudah takdir. Mengkambing hitamkan takdir, Ustaz. Mengkambing hitamkan takdir. Oke. Nah, ini jawabannya bagaimana? Sebenarnya harus dipilah dulu. Jadi dalam hal yang itu dalam batas kuasa manusia, dalam batas ikhtiar manusia, seperti disebutkan tadi, bahwa dalam takdir itu kita punya pilihan juga. Kita mau pilih jalur yang mana. Nah, ketika dalam hal yang ada dalam koridor kemampuan manusia, kemudian kok gagal, maka jangan salahkan takdir. Kamu sendiri yang memilih jalan itu. Jadi kalau misalkan nyebrang
jalan, kok nggak toleh-toleh, kecelakaan. Jangan salahkan orang ketika bilang, kamu loh nggak toleh-toleh, salahmu sendiri, kan begitu. Itu benar, orang yang bilang begitu benar, dan dia tidak bisa bilang ini sudah takdir, bukan, karena itu pilihannya dia. Itu dalam hal yang dia mampu untuk melakukan dan memilih dengan sadar. Tetapi dalam hal di mana manusia tidak punya porsi untuk mengubahnya, dalam hal yang itu memang adalah ranah ketuhanan. Seperti misalkan di sini banjir yang kita bahas tadi, ya, orangnya sudah tidak melakukan apapun, sudah buang sampah dengan baik, sudah bagus. Kok tiba-tiba kok datang banjir? Bagaimana? Apa itu? Ya ini takdir. Ini takdir. Jadi supaya apa? Supaya tidak down. Dan alasan ini benar. Ini sudah takdir. Rezeki saya sudah begini, sudah dicatat. Nah, ini begitu. Jadi harus dipilah dulu. Ya, baik. Lalu ketika kita sudah merasa berusaha maksimal dan juga melakukan yang terbaik, namun kita masih menghadapi kegagalan, patut diyakini bahwa itu juga merupakan rencana Allah, dan kita harus betul-betul percaya bahwa rencana Allah tentunya akan lebih baik daripada rencana kita. Lalu Ustadz, ketika kita membicarakan jodoh, kematian, dan rizki, itu merupakan takdir yang sudah ditetapkan jauh-jauh sebelum kita diciptakan dan dilahirkan di dunia ini. Lalu apakah boleh kita mempermasalahkan ataupun mempertanyakan takdir tersebut bisa diubah atau bisa kita jadikan lebih baik, seperti itu Ustaz? Oke, baik. Ada tiga hal tersebut yang ditanyakan adalah tiga hal yang seringkali dianggap sebagai takdir yang tidak boleh ditanyakan, tidak boleh diubah. Dipermasalahkan, iya. Jadi orang bilang kalau jodoh, rezeki, sama kematian itu sudah urusan Allah, begitu. Sudah gak usah tanya-tanya, gitu kan. Oke, sebenarnya ada yang salah kaprah dari ucapan seperti ini. Ada yang salah kaprah. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang qadar, tentang takdir, maka tidak ada pengecualian di dalamnya. Semua hal, sampai dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil, itu berada dalam jangkauan qadar atau takdir Allah. Jadi tidak ada pengecualian. Bukan hanya tiga hal itu, sampai apapun. Sampai kita di sini bisa siaran, itu adalah takdir. Dan pemirsa di rumah yang kebetulan melihat ini, itu adalah takdir. Yang tidak melihat pun itu juga takdir. Kalau yang nggak melihat terus kemudian dikasih tahu oleh tangganya, coba lihat, lama-lama dia melihat, itu juga takdir. Jadi semua itu takdir, bukan hanya tiga hal soal itu. Nah, terus pertanyaannya, apakah bisa diubah? Nah, ini hal lain. Jadi kalau masih belum terjadi, kejadian itu belum terjadi, wilayah kita adalah berusaha. Kalau rezeki, wilayah kita adalah kerja. Jangan diem. Orangnya cuma diem terus bertanya apakah bisa kondisi saya tidak punya uang ini bisa berubah. Bukan begitu kan? Bukan begitu. Kemudian jodoh juga sama. Kalau bisa, misalkan masih ada pilihan, ya pilih yang baik. Nah, kalau pilihannya tidak ada, ya berdoa semoga ada. Ya itu usaha. Nah, ini usaha ini yang penting kita untuk tekankan, begitu. Jadi takdir tidak hanya soal tiga itu. Nah, jadi kan kadang banyak orang yang salah kaprah, seolah-olah kalau tiga itu takdir, kalau yang lain bukan takdir. Betul. Seolah-olah begitu. Iya. Seolah-olah begitu. Jadi kayak Allah itu tidak ikut-ikut kalau urusan yang lain. Nah, ini salah. Semua sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sampai ke detail terkecil. Bahkan seperti tadi diungkapkan bahwa sampai ketika ada daun yang jatuh pun itu sudah takdir masuk Allah, dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Lalu kalau misalkan berbicara tentang kematian, jodoh dan rizki, kalau misalkan kita, Allah sudah menentukan bagaimana cara kita untuk mati dan lain sebagainya. Semisal Ustadz, mohon maaf, ketika ada orang yang bunuh diri begitu, apakah itu juga merupakan takdir Allah? Atau sebelum itu seperti yang Ustadz sampaikan, kita punya pilihan sebelum takdir Allah itu kita alami, kita punya pilihan, atau bagaimana Ustadz? Iya, ketika pertanyaan itu ditanyakan waktu orangnya belum mati, maka jangan bicara takdir. Artinya orang itu harus diselamatkan. Nah, dan orang itu tidak boleh bunuh diri.
Tetapi ketika itu diucapkan dalam keadaan ketika orangnya sudah mati, orangnya sudah terjun, gimana, ini takdir atau bukan? Ini takdir. Ini takdir. Kalau sudah terjadi artinya itu sudah takdir. Karena hal yang terjadi kita tidak pernah bisa mengubahnya. Jadi itu tentang takdir. Jadi begini, pokoknya begini, rumusnya dalam takdir itu adalah apapun yang sudah terjadi, ya, ma'asoba min musibatin, apapun yang sudah terjadi, sudah menimpa, musibah yang sudah menimpa, kejadian yang sudah terjadi, maka itu takdir. Kalau belum, jangan bahas takdir. Kalau masih belum, ada waktu untuk berusaha gitu. nggak ketemu, siapa yang tahu takdirnya? Betul. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu karena belum terjadi. Tetapi kalau itu sudah selesai, maka ya sudah, barulah. Jadi konteks takdir itu untuk sesuatu sebenarnya yang sudah selesai, sudah terjadi, kita tidak bisa lagi mengubahnya. Bahkan disitulah pembahasan tentang takdir ini menjadi relevan. Betul. Begitu. Lalu ketika semua sudah terjadi dan itu merupakan rencana Allah, terkadang kita masih merasa adanya rasa galau, gundah, gelisah. Apakah ini merupakan masalah, bisa dibilang tauhid kita masih lemah, Ustaz, atau bagaimana? Ketika masih merasakan gelisah, ketika musibah ini masih merasa beban yang cukup berat terjadi dalam hidup kita. Apakah itu merupakan tanda tauhid kita masih dalam kondisi lemah? Oke. Sebenarnya wajar apabila orang bersedih seperti Betul. tadi. Orang khawatir itu wajar, orang takut itu wajar. Dan ini semuanya sudah terjadi, sudah dicontohkan. Misalkan pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW bersama dengan sahabatnya Abu Bakar berada di sebuah gua. Di luar gua dikepung oleh orang-orang musyrikin yang siap membunuh beliau. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kenapa menangis? Beliau sedih. Tanya oleh Rasul, kenapa? Bagaimana saya tidak sedih, di luar ini terjadi apa yang kita lihat. Orang musyrik itu tinggal menunduk sebenarnya sudah kelihatan. Karena pintu guanya ada di bawah. Beliau khawatir, beliau nangis. Apakah Rasulullah menyalahkan? Tidak menyalahkan. Hanya kemudian saat itu turun wahyu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Begitu. Jadi kesedihan, ketakutan, kegalauan itu sebenarnya hal yang natural. Yang masalah adalah ketika ini dilampiaskan secara berlebihan. Ketika sampai kita menampakkan ketidaksabaran, kita protes terhadap keadaan ini seolah-olah Allah ini yang salah, Allah ini yang zalim, begitu. Nah, itu yang terlarang. Apabila tidak sampai begini, ya itu wajar saja. Dalam contoh yang lain, Nabi Muhammad SAW ketika putranya Ibrahim, putra beliau namanya Ibrahim masih kecil, wafat, beliau nangis. Ketika nangis, beliau menjelaskan bahwa ini bukan karena saya tidak terima terhadap keputusan Allah, ya cuman karena sedih saja. Putranya meninggal kan wajar, begitu. Jadi itu batasannya. Selama batasan itu tidak dilampaui, maka baik-baik saja, tidak masalah. Ya. Begitu. Jadi tidak bisa kita menjudge bahwa ketika kita merasakan hal yang sedih, berlarut-larut, gelisah dan lain sebagainya merupakan tanda atau kondisi bahwa tauhid kita lemah, ya Ustaz ya. Semua itu wajar dan manusiawi. Selama dalam batas. Selama dalam batas tentunya. Lalu Ustaz, ketika kita berbicara tadi mengenai musibah yang mungkin juga pemirsa baru mengetahui pengertian musibah dalam agama, juga disampaikan bahwa tidak hanya malapetaka, namun juga dalam hal-hal baik seperti dalam kekayaan yang berlimpah itu mungkin menjadi ujian bagi kita. Namun ketika kita menganggap bahwa musibah ini antara ujian dan azab, itu bagaimana pembagiannya Ustaz? Membedakannya? Oke. Sebenarnya ini ujian atau azab? Ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kita itu biasanya begini. Kalau ke orang yang kita sukai, ke teman kita atau ke diri kita sendiri dapat ketidakenaan, sabar, ini ujian, gitu kan. Kalau ke orang lain yang kita tidak sukai, itu azab. Begitu biasanya. Nah, ini tidak begitu. Patokannya bukan itu.
kita sebagai manusia dan sekarang sudah tidak ada nabi, seorang nabi, maka kita tidak akan pernah tahu sebenarnya yang kita dapat itu adalah ujian atau itu adab. Kita dapat kekayaan, misalkan kita dapat kekayaan, itu sebenarnya nikmat atau justru malapetaka. Hanya Allah yang tahu, kita hanya mereka-reka. Kalau yang jelas ada pertandanya. Kalau kekayaan itu kita buat untuk kebaikan dan kita bersyukur atas itu, maka itu artinya itu nikmat. Tetapi kalau kekayaan dibuat yang tidak untuk membeli hal yang haram, melakukan hal yang haram, maka itu musibah. Kemudian sama juga seperti itu, rasa sakit, gelisah dan ketakutan dan musibah-musibah yang berbagai macam yang datang kepada manusia, itu sebenarnya adab atau ujian. Hanya Allah sebenarnya yang tahu. Tetapi untuk kita bisa melihat tanda-tanda zahirnya. Apabila ketika mendapatkan adab itu dia bisa bersabar, dia bisa tegar, dia tidak nyalah-nyalahin Allah, dia tidak mengutuk takdir, dia mampu tegar mengambil hikmah dari itu semua, maka kemungkinan besar itu adalah ujian bagi dia. Dia naik kelas. Tetapi kalau ketika dia dapat itu dia malah melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, mabuk-mabukan misalkan, atau melakukan perbuatan haram sebagai pelampiasan dari kesedihannya, atau bahkan bunuh diri misalkan, kita tahu bahwa itu ada. Jadi ini hanya tanda-tanda secara zahir saja, aslinya hanya Allah yang tahu. Jadi kita tidak pernah bisa bilang ini sebenarnya kamu itu dapat ujian atau kamu dapat adab. Jadi kalimat-kalimat seperti ini kadang agak menyesatkan dalam tanda kutip. Karena seringkali kita maksudnya memang menghibur, sabar ya, ini ujian bagi kamu, ujian ya. Kita bilangnya ujian, ternyata itu adab. Karena dia punya kesalahan yang kita tidak tahu, misalkan. Ya, itu kita tidak pernah tahu. Jadi begitu biasanya. Terutama untuk diri sendiri ini. Kalau untuk diri sendiri maka jangan merasa spesial. Itu rumusnya. Jadi kalau diri sendiri mendapat musibah, hal yang tidak enak, ya, dalam arti hal yang tidak enak itu, maka kita harus introspeksi. Jangan-jangan ini karena dosa saya. Saya mendapat ini jangan-jangan karena dosa saya banyak, saya harus istighfar. Itu diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain jangan menilai orang lain itu harus husnudzon, harus yang baik-baik. Orang lain kecelakaan, itu gara-gara kamu banyak dosanya. Sudah celaka dia dibilang banyak dosa. Ada bencana sering kita kan, di Indonesia ini ada gempa, ada macam-macam sering. Ketika kena semuanya, lantas orang yang dari jauh enak aja bilang daerah itu banyak maksiatnya, orang-orangnya orang-orang jelek misalkan. Dia apa jaminannya perkataannya itu benar? Kalau untuk menilai orang lain kita pakai kacamata husnudzon. Tapi kalau menilai diri sendiri kita harus pakai suudzon. Jadi kita harus berburuk sangka memang untuk diri sendiri. Kita. Dan itu juga tentunya untuk kebaikan kita ke depannya. Betul. Dan itu bagian dari takdir. Kalau tidak bisa melakukan itu, ya takdir juga. Ya, takdir yang jelek. Takdir yang jelek. Lalu Ustadz, kalau misalkan kita berbicara tentang hikmah mengenai musibah tadi, apakah bisa dikatakan bahwa salah satu hikmah ketika kita mendapatkan azab merupakan pertanda bahwa Allah ingin mengampuni dosa kita? Seperti walaupun bisa dikatakan entah itu ujian ataupun azab yang kita rasakan sendiri, apakah kita boleh berharap bahwa saat ini Allah ingin mengampuni dosa kita? Betul. Selama itu terjadi di dunia, maka semua ketidaknyamanan itu positif. Dalam arti ketika itu dalam bentuk adab, maka artinya dosa kita disegerakan hukumannya di dunia sehingga di akhirat lebih ringan. Nah itu. Ketika itu dalam bentuk ujian, dosa-dosa kita dihapus atau kita akan diberi pahala yang jauh lebih besar. Jadi selama di dunia seorang muslim itu harus positive thinking. Jadi rumusnya begini, kata Nabi, seorang muslim itu harus selalu baik, selalu menang gitu, selalu baik. Ketika dia mendapatkan ketidaknyamanan, dia bersabar dan itu baik. Ketika mendapat kenyamanan, kenikmatan, dia bersyukur, itu baik. Jadi nggak ada nggak enaknya sebenarnya ketika mengikuti rumus ini. Baik begitu.
Jadi memang ketika kita mendapatkan entah itu musibah dalam bentuk ujian ataupun azab yang kita identifikasi masing-masing secara personal, kita patut bersyukur karena walaupun itu ujian, itu merupakan Allah, pertanda Allah bahwa ingin mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun itu juga bisa dirasakan merupakan azab bagi kita, Allah ingin menghukum kita di sini agar diringankan hukuman kita di akhirat kelak ya Ustaz ya. Betul. Baik. Lalu bagaimana Ustaz letak usaha manusia pada bingkai takdir itu sendiri? Apakah iman pada takdir tidak menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang pasif, pasrah dan lain sebagainya? Tidak. 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 Karena itu pertanyaan seperti itu pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul. Jadi pernah suatu saat Rasulullah menjelaskan tentang takdir, beliau menggaris-garis tanah bahwa ini adalah takdir, orang nggak bisa melewati ini, batasnya tidak sampai di sini. Kemudian seorang sahabat bertanya, apakah kita tidak diam saja Rasul? Kalau semuanya sudah digariskan, sudah ada yang mau masuk surga, masuk neraka, apa kita tidak diam saja, tidak usah apa-ngapain? Rasul menjawab, bukan begitu. I'malu fakullun muyassarun. Kamu harus berusaha, karena nanti semuanya akan dipermudah. Nanti orang yang ditakdirkan hidupnya enak di akhirat, dia akan dipermudah meniti jalan-jalan kebaikan. Kalau memang takdirnya yang buruk, dia akan dipermudah dan akan melewati jalan-jalan yang maksiat. Begitu. Jadi kata kuncinya adalah i'malu, kamu berusahalah, kamu bekerjalah. Itu. Jadi malah salah itu kalau orang menjadikan takdir untuk pasif. Tetapi kalau pasif kemudian gagal, ya itu bagian dari takdir. Memang takdirnya dia dilakukan sendiri. Oke. Pilihannya ya. Pilihannya sendiri. Lalu benarkah Ustadz ada takdir yang bisa diubah? Sebenarnya apa takdir ini memang beraneka ragam, bermacam-macam seperti itu? Oke. Secara umum para ulama membagi takdir menjadi dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu yang tidak bisa diubah lagi, tidak bisa diotak-atik lagi. Takdir mu'allaq itu takdir yang masih bisa diusahakan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengetahuinya? Untuk kita manusia, kita tidak pernah tahu, kecuali apabila sesuatu sudah terjadi. Apabila sudah terjadi, maka itu mubrom. Apabila belum, semuanya mu'allaq. Termasuk jodoh, termasuk kematian, termasuk rezeki. Kalau belum terjadi, masih mu'allaq. Masih mu'allaq. Orang mau mati atau tidak kira-kira rencananya, begitu kan? Iya. Dia sakit, mau berobat apa tidak? Ya sudah, belum tahu. Dia masih bisa diusahakan selama kematian belum datang. Tapi kalau sudah mati betulan, ya sudah selesai. Itu mubrom. Jadi yang tidak bisa diubah, yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Begitu. Dan yang belum terjadi, masih ada waktu untuk kita berusaha menjadikan itu hal yang terbaik dalam hidup kita, Ustaz. Betul. Sebenarnya masih banyak sekali pembahasan yang lebih dalam dan juga pertanyaan yang membuat kita penasaran untuk membahas lebih dalam tema musibah merupakan bagian dari takdir Allah. Namun lagi-lagi Ustadz, kita selalu terbatas oleh waktu. Mungkin sebelum kita tutup, Ustadz bisa memberikan kesimpulan dan pesan sebagai closing statement dalam episode Setetes Embun kali ini. Baik, jadi inti dari pelajaran takdir adalah sebenarnya simple, ada 4. Yang pertama adalah apabila kita mendapatkan kebaikan, maka harus bersyukur, jangan sombong. Apabila mendapatkan musibah atau ketidaknyamanan, maka harus sabar, jangan down. Apabila mendapati sesuatu yang masih bisa diubah, maka cepat diubah, diusahakan. Apabila mendapati sesuatu yang sudah tidak bisa diubah, maka diterima. Itu saja. Jadi apabila keempat hal ini diingat, maka sudah selesai pelajaran takdir dan dia insya Allah akan nyaman dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan panduan Al-Quran dan Hadis. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita dapatkan dalam episode Setetes Embun kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga tidak lupa semoga pahala terus mengalir kepada mereka-mereka yang dengan tulus selalu menyampaikan ayat-ayat Allah, dan termasuk Ustadz Abdul Wahab Ahmad yang sudah berkenan hadir pada episode Setetes Embun kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz. Dan tentunya pemirsa, ketika kita percaya bahwa janji Allah merupakan rencana yang lebih baik, kita
tentunya bisa merasakan hidup yang lebih damai, tenang, dan lain sebagainya. Karena ada sesuatu yang bisa kita tunggu, yaitu harapan terkait pertolongan Allah. Namun ketika kita tidak percaya dan tidak memegang teguh janji Allah mengenai rencana yang baik itu, tentu dalam hidup kita akan merasa kosong dan juga tidak ada yang bisa kita tunggu, tidak ada harapan yang bisa kita pegang untuk kehidupan kelak, dan itu yang akan membuat kita lemah. Dan pemirsa, berikut Setes Embun kali ini, saya Pia Mediana mohon undur diri dari hadapan Anda. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam Setes Embun episode berikutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.